Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Roblana Fatona. Di sini saya sebagai moderator dan ada juga rekan-rekan saya yaitu Agung Nugroho dengan NPM 2155016, Nanda Istiqomah dengan NPM 2155019, kemudian Cahya Ningtyas Prihandini dengan NPM 2155020, dan juga Wulan Ramadanti dengan NPM 2155001. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian akhlak dan apa saja macam-macam akhlak. Jadi, akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Lalu, macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang pertama, akhlak terpuji atau al-akhlak al-mahmudah. Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian, membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan mencintainya. Di dalam akhlak terpuji dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, taat lahir. Taat lahir berarti melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Tuhan, termasuk berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungan, dan dikerjakan oleh anggota lahir. Beberapa perbuatan yang dikategorikan taat lahir adalah: pertama, tobat; yang kedua, amar ma'ruf dan nahi mungkar; yang ketiga, syukur. Kemudian kategori yang kedua merupakan taat batin. Sedangkan taat batin adalah segala sifat yang baik yang terpuji yang dilakukan oleh anggota batin atau hati, seperti tawakal, sabar, dan juga qanaah. Yang kedua, akhlak tercela atau al-akhlak al-madmumah. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang tercela ini dikenal dengan sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang tentu saja bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan. Pada dasarnya, sifat dan perbuatan yang tercela dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Yang pertama, maksiat lahir. Maksiat berasal dari bahasa Arab, yakni maksiyah, artinya pelanggaran oleh orang yang berakal balik atau mukallaf karena melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat Islam. Maksiat lahir dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, maksiat lisan; yang kedua, maksiat telinga; yang ketiga, maksiat mata; yang keempat, maksiat tangan; dan selanjutnya maksiat batin. Maksiat batin lebih berbahaya dibandingkan dengan maksiat lahir, karena tidak terlihat dan lebih sukar dihilangkan. Selama maksiat batin belum dilenyapkan, maksiat lahir tidak bias dihindarkan dari manusia. Bahkan para sufi menganggap maksiat batin sebagai najis maknawi, yang karena adanya najis tersebut tidak memungkinkannya mendekati Allah. Beberapa contoh penyakit batin atau akhlak tercela adalah marah atau godop, kemudian ongkol, kemudian dengki, dan kemudian sombong. Yang pertama, akhlak dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Jadi, akhlak dalam bidang ekonomi adalah sebuah adab atau aturan yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang perekonomian. Selanjutnya, Akhlak dalam bidang konsumsi.
Pengertian konsumsi Islam. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia baik secara perlahan atau sekaligus. Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah. Teori konsumsi Islam membatasi konsumsi berdasarkan konsep harta dan berbagai jenis konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam demi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam Islam, aktivitas konsumsi telah diatur dalam bingkai syariah, sehingga dapat menuntun seorang muslim agar tidak terjerumus dalam keharaman dan apa yang dikonsumsinya menjadi berkah. Adapun etika konsumsi Islam harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal atau halalan thayyiban, meliputi 1. Zat. Artinya, secara materi, barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah. 2. Proses. Artinya, dalam prosesnya telah memenuhi kaidah syariah. 2. Kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi. Artinya, lebih memberikan manfaat dan jauh lebih merugikan baik dirinya maupun orang lain. 3. Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir, tapi pertengahan. Serta ketika memiliki kekayaan berlebih, harus mau berbagi melalui zakat, infak, sedekah, maupun wakaf, dan ketika kekurangan harus sabar dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan maslahat duniawi dan ukhrawi. Maslahat duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan atau akal. Kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti sholat dan haji. Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa sholat, haji, bergaul sosial, dan terhindar dari perbuatan mesum atau nasab. Prinsip konsumsi Islam. Menurut Abdul Manan, bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip, yaitu 1. Prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. 2. Prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubaziran atau bahkan merusak. 3. Prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampaui kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia, sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. 4.
prinsip kemurahan hati. Dengan menaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah SWT karena kemurahannya. Karena Islam adalah agama yang sangat mendukung nilai-nilai sosial. Selama konsumsi ini, upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka Allah SWT akan memberikan anugerahnya bagi manusia. 5. Prinsip moralitas. Prinsip ini menekankan pada tujuan akhir dalam konsumsi, yaitu bukan hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan tubuh, melainkan untuk peningkatan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah SWT sebelum makan dan berterima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran Tuhan pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini sangat penting karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup, material, dan spiritual yang seimbang. Lalu yang terakhir, akhlak dalam bidang bisnis. Islam sebagai agama yang sempurna sudah barang tentu telah memberikan rambu-rambu dalam melakukan setiap transaksi yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai pertanda bahwa Islam memiliki perhatian yang serius tentang dunia usaha atau perdagangan. Dalam menjalankan usaha bisnisnya, tetap harus berada dalam rambu-rambu tersebut. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berbisnis. Misalnya, saling rela, tidak melakukan riba, dan yang paling penting adalah jujur. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah akhlak merupakan suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang keluar itu baik dan terpuji menurut syara dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya, apabila keluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, kita sebagai muslim haruslah menanamkan sifat-sifat yang baik agar akhlak yang keluar dari diri kita merupakan akhlak yang terpuji, yang disukai oleh Allah SWT dan hanya Rasulullah SAW yang pantas kita jadikan idola dalam kehidupan. Demikian akhir video presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.